Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman SDNT Anur? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan yang terbaik sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh maksimal. Alhamdulillah telah tiba bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia. Nah, alhamdulillah pesantren Ramadan kita tahun ini bertema Ceria Ramadanku dengan Akhlak Mulia. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita juga sudah diberikan buku panduan Ramadan ya, atau buku Idiari Ibadah Anak. Nah, bagaimana sih cara mengisi buku panduan Fit Ramadan ini? Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu. Teman-teman, agar puasa kita bukan hanya menunggu waktu berbuka saja, yuk kita isi rangkaian ibadah kita dengan mengisi tutorial My Sweet Ramadan, Diari Ibadah Anak. Yuk kita mulai bagaimana cara mengisinya ya. Yang pertama, kita akan buka di halaman 2 dan 3. Nah, silahkan bagi teman-teman yang belum mengisi tentang aku, silahkan tuliskan nama, usia teman-teman, nama sekolah, kelas, dan yang terakhir rumahku. Isi alamat jelas ya, serta nama ayah dan nama ibu. Setelah kita mengisi identitas diri kita, selanjutnya kita akan beralih ke halaman 6 dan 7. Nah, di halaman 6 dan 7 ini kita akan mengisi kotak perbuatan baik ya. Jadi, ini diisi. Yang pertama ini adalah hari pertama puasa atau kita sebut 1 Ramadan. Di 1 Ramadan ini teman-teman silahkan pilih contoh-contoh perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Misalnya ada membantu ibu menyiapkan sahur, membantu ibu menyiapkan iftar atau berbuka puasa, merapikan mainan. Nah, contoh-contoh perbuatan baik ini dapat teman-teman lakukan di rumah. Ya, setelah teman-teman lakukan, jangan lupa dengan menuliskan simbol ya, seperti contoh pengisian di bawah. Misalnya, membantu ibu menyiapkan sahur, simbolnya adalah lingkaran bulat merah. Saat teman-teman membantu ibu menyiapkan sahur di Ramadan yang pertama, teman-teman silahkan isi simbolnya di sini ya. Nah, minimal teman-teman melakukan perbuatan baiknya 3. Misalnya, aku mau membantu ibu merapikan mainan atau mau mencuci piring dan mengucapkan salam. Boleh, nanti minimal 3 perbuatan baik yang teman-teman lakukan. Isi pada kotak ini sesuai dengan hari puasanya. Contoh misalnya saat hari pertama yaitu 1 Ramadan ya. Seperti itu. Diusahakan setiap harinya teman-teman berbeda ya melakukan perbuatan baiknya. Nah, selanjutnya begitupun nanti sampai dengan puasa hari ke-30 ya teman-teman. Ini setiap harinya harus terisi dengan kotak perbuatan baik. Nah, jika halaman 6 dan 7 sudah mengerti, kita akan beralih ke halaman 11. Nah, di halaman 11 ini berisi tentang tadarus tracker. Nah, mari kita lihat ada kalimat motivasi nih teman-teman di halaman 11 ini. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat pada orang yang membacanya. Nah teman-teman, marilah kita isi di bulan Ramadan ini dengan tilawah sebanyak-banyaknya. Nah, untuk teman-teman yang masih di jilid Umi, jilid 1, 2, dan seterusnya, silahkan teman-teman catat ya. Misalnya pada hari puasa 1 Ramadan, pada puasa 1 Ramadan teman-teman misalnya sudah membaca jilid 3 halaman berapa, silahkan ditulis. Nah, bagi teman-teman yang sudah menuntaskan jilid 1, 2, 3 dan seterusnya, atau sudah yang gorib, Al-Quran, tajwid, atau pasca munakosyah, teman-teman silahkan
Seperti pada contoh, misalnya surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan berapa? Teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Atau misalnya teman-teman membaca sebanyak 4 kali tilawahnya. Nah, silahkan teman-teman surat apa saja dan sampai ayat berapa saja tuliskan di lembar ini ya. Oke, puasa hari pertama, puasa hari kedua, dan seterusnya. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya jika ini sudah terisi di halaman 11, kita akan beralih ke halaman 12 dan 13. Ya, di kotak ini akan teman-teman tuliskan yang aku lakukan hari ini. Nah, kegiatan ini dapat teman-teman tuliskan seperti pada kegiatan di halaman 6, ya. Nah, misalnya pada saat Ramadan hari pertama, teman-teman misalnya telah menyapu lantai, mencuci piring, atau mengucapkan salam. Nah, teman-teman bisa tuliskan apa yang sudah teman-teman lakukan di perbuatan baik ini. Teman-teman dapat tuliskan lagi di halaman 12 di kolom yang ini ya. Misalnya mencuci piring, teman-teman tulis di sini, atau membantu ibu menyiapkan berbuka, boleh, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu, jika teman-teman melaksanakan sholat, teman-teman misalnya sholat subuh teman-teman lakukan, teman-teman dapat menceklis ya. Sholat duha teman-teman lakukan, diceklis lagi. Nanti siang kita akan sholat zuhur, teman-teman checklist lagi. Dan seterusnya sampai dengan sholat tarawih ya. Nah, selanjutnya ini ada tulis nama minuman dan makananmu di sini pada saat sahur. Misalnya menunya apa ya? Minumnya aku apa nih? Misalnya susu, teh, dan lain-lain. Ya, pada saat berbuka teman-teman juga dapat menuliskan menunya di sini ya. Dan begitu pun sampai dengan Ramadan hari kedua. Seperti itu, sama halnya berulang apa yang teman-teman lakukan dan seterusnya. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat sunnah dan sholat wajibnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu di-checklist jika teman-teman melaksanakan. Nah, di tahapan selanjutnya kita akan menulis panduan Ramadan di halaman 22 dan 23. Di halaman ini apa saja ya yang teman-teman catat? Ya, nah teman-teman bisa lihat nih isi panduannya. Kamu bisa mencatat ceramah, kultum, atau nasihat dari ustadz yang memberikan ceramah di masjid atau musola terdekat teman-teman sholat ya. Misalnya pada puasa hari pertama, teman-teman dapat mencatatnya di kolom ke-1 ya. Dan selanjutnya kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Misalnya jika teman-teman tidak ada ceramah di masjid terdekat, teman-teman dapat mendengarkan ceramah atau tausiah di media elektronik lain. Teman-teman dapat mendengarkan di radio, di televisi, dan media lain ya. Nah, jika teman-teman terlalu panjang untuk menuliskan isi nasihatnya, untuk teman-teman di kelas 1, 2, dan 3 dapat menuliskan isi ceramahnya dengan menuliskan judul yang teman-teman simak ya. Seperti itu. Nah, itulah tadi tentang catatan nasihat yang akan teman-teman isi di lembar 22 dan 23. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman, kita akan beralih ke halaman 24 dan 25. Nah, untuk di lembar 24 dan 25, apa saja ya yang kita tulis? Wah, di sini beraneka bentuk buah. Nah, ini namanya buah syukur. Setelah tadi kegiatan yang sudah kita lakukan, nah apa saja sih buah syukurnya? Nah, teman-teman dapat menuliskannya di buah syukur ini. Ini ada sebanyak 10 buah. Nah, misalnya di Ramadan hari ke-1 teman-teman mau menulis buah syukur di buah pepaya. Misalnya buah syukurnya apa sih? Nah, teman-teman, untuk buah syukur ini diisi dengan ungkapan syukur dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lalui di hari ini. Misalnya, teman-teman ucapkan dan tuliskan dengan kata Alhamdulillah, hari ini puasaku tuntas, dan Alhamdulillah, sholatku juga 5 waktu.
Atau misalnya teman-teman juga bisa menuliskan, Alhamdulillah hari ini bisa tilawah 3 halaman. Alhamdulillah hari ini bisa membantu ibu, hari ini bisa merapihkan mainan, merapihkan kamar sendiri, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa yang terakhir, setiap teman-teman mengisi agenda Ramadan, tolong berikan paraf orang tua ya teman-teman di halaman yang sudah teman-teman tulis. Misalnya ketika teman-teman sudah mengisi halaman 12 dan 13, minta tolong kepada orang tua kalian, boleh mama ataupun papa, untuk memberikan tanda tangan di setiap halaman yang teman-teman isi ya. Seperti itu teman-teman untuk mengisi panduan My Sweet Ramadan kita tahun ini. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman, tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pengisian buku agenda Ramadan kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan, perbuatan baik yang sudah kita lakukan, Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terus mengisinya ya teman-teman dengan penuh semangat ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat mengisi buku agenda ini ya. Dan sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.